Halo teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pelatihan Microsoft Excel bersama kami kelompok 240 KKN Desa Talangbaru Institut Teknologi Sumatera. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pelatihannya. Yang pertama ada modul 1, dasar-dasar dari Microsoft Excel. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama mengetahui antarmuka Microsoft Excel, yang kedua mengetahui cara membuat, menyimpan, dan membuka file, yang ketiga dapat mengisi dan mengedit data, yang keempat dapat mengatur format sel, yang kelima dapat menerapkan rumus dasar, dan yang terakhir dapat membuat tabel sederhana. Nah, selanjutnya apa itu Microsoft Excel? Seperti yang kita tahu, Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office. Lalu, Microsoft Office adalah rangkaian aplikasi perangkat lunak yang dirancang oleh Microsoft untuk membantu pekerjaan terkait produktivitas, pengolahan data, dan kolaborasi. Selanjutnya, untuk pengertian dari Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah data berbasis spreadsheet yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian utama dari Microsoft Excel. Yang pertama adalah title bar. Seperti yang kita tahu, title bar di sini adalah penamaan dari nama file yang kita buat. Untuk saat ini, nama filenya adalah book1. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berfungsi untuk memberikan akses langsung ke perintah seperti untuk menyimpan, untuk mengunduh, atau untuk redo tanpa harus membuka tab dari ribbon. Yang ketiga adalah kontrol jendela. Kontrol jendela ini berfungsi untuk meminimalkan, untuk memaksimalkan, atau bisa mengkotak-kotakkan layar, bahkan untuk menutup dari jendela Excel. Nah, yang keempat ada ribbon. Ribbon dapat kita lihat. Ribbon di sini merupakan panel alat di bagian atas Excel yang berisi tab-tab untuk berbagai perintah. Ada tab file yang berguna untuk mengolah data, ada home yang untuk menyediakan alat format dasar seperti font, warna, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada insert yang berfungsi untuk menyisipkan objek seperti tabel, grafik, gambar, dan diagram. Ada backlight yang berfungsi untuk mengatur tata letak, halaman, dan pencetakan. Ada formulas yang berfungsi untuk mengolah rumus dan fungsi matematika. Data yang mengatur pengelolaan data, review yang memberikan opsi seperti spelling check, komentar, dan proteksi, serta view yang berfungsi untuk mengatur tampilan workbook seperti Zoom atau tampilan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yang kelima ada name box. Name box di sini terletak di kiri ya, di samping formula bar yang berfungsi untuk menunjukkan referensi sel aktif kita. Nah, di sini kan sel aktifnya di B2, maka akan muncul B2. Selain itu juga digunakan untuk memberikan nama range tertentu untuk kemudahan pengolahan dari data. Nah, yang keempat ada formula bar. Nah, di sini formula bar yang berfungsi untuk menampilkan atau mengedit konten yang ada di sel aktif. Biasanya digunakan untuk memasukkan teks, angka, atau rumus. Nah, yang selanjutnya ada indeks baris. Nah, di sini baris ditandai dengan angka 1, 2, kalau di tampilan layar saya sampai angka ke-32 yang digunakan untuk menyusun data secara horizontal. Sedangkan kalau kolom, di sini indeks kolom, di sini ada A, B, C, hingga di sini kalau tampilan terakhirnya ada W, di mana digunakan untuk menyusun data secara vertikal. Selanjutnya ada sel aktif. Sel aktif di sini merupakan titik penemuan baris dan kolom yang ditandai dengan referensi unik. Nah, di sini adalah di angka di baris kedua dan di kolom B, maka sel aktif pada saat ini adalah di B2. Selanjutnya, yang ke-10 ada tab worksheet. Di sini lembar kerja di dalam workbook, di mana setiap worksheet ini terdiri dari grid baris dan kolom yang membentuk sel. Fungsinya untuk tempat utama untuk memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, serta membagikan data dalam beberapa lembar kerja pengelolaan yang lebih mudah. Selanjutnya, lembar kerja aktif. Lembar kerja aktif di sini merupakan
dari sel-sel yang terdiri di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yang ke-12 ada horizontal scroll bar, di mana horizontal scroll bar ini digunakan untuk menggeser ke kiri dan ke kanan dari tampilan utama Microsoft Excel. Sedangkan untuk vertical scroll bar berguna untuk menaikkan dan menurunkan dari tampilan Microsoft Excel kita. Selanjutnya yang ke-14 ada page view, di mana untuk melihat tampilan layar Microsoft Excel kita untuk diperbesar maupun diperkecil. Nah, selanjutnya membuat, menyimpan, dan membuka file. Untuk yang pertama membuka file, tentu kita harus sudah mendownload dari aplikasi Microsoft Excel kita. Setelah kita sudah memiliki aplikasinya, kita membuka, kemudian akan muncul tampilan kurang lebihnya seperti ini. Dan teman-teman dapat mengklik bagian new dan akan muncul blank workbook. Nah, setelah diklik blank workbooknya, maka akan muncul tampilan seperti bagian utama dalam Microsoft Excel ini. Nah, setelah itu bagian menyimpan file. Yang pertama teman-teman ketika sudah selesai untuk menggunakan aplikasi dari Microsoft Excel, teman-teman boleh menyimpan dengan cara mengklik file, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman boleh klik save as, kemudian teman-teman pilih lokasi dari penyimpanan yang teman-teman inginkan. Selanjutnya berikan nama filenya. Di sini saya mencontohkan dengan pelatihan Excel dengan type-nya Excel Workbook. Maka setelah itu teman-teman boleh simpan dan filenya sudah tersimpan. Yang ketiga ada cara membuka file. Teman-teman sudah memiliki file, teman-teman boleh klik filenya, kemudian membuka, dan teman-teman boleh lihat hasil dari file yang teman-teman ingin lihat. Selanjutnya ada mengisi dan mengedit data. Teman-teman, untuk mengisi data di sel ini, teman-teman boleh klik sel yang teman-teman mau di sel keberapa, kemudian ketik datanya, lalu tekan enter, begitu seterusnya. Sedangkan untuk mengedit data, teman-teman bisa mengklik 2 kali pada sel yang ingin diedit. Nah, yang ketiga ada menghapus data. Bagian yang salah, teman-teman boleh klik, misalnya di sini nama. Mungkin ada typo, kita bikinnya 5. Jadi, teman-teman boleh klik bagian nama yang terdapat di A1, kemudian teman-teman klik tombol delete pada keyboard atau backspace. Nah, selanjutnya ada format cell. Format cell, cara mengubah font. Yang pertama teman-teman boleh pilih selnya, misalnya di sini kita mau pilih semua, ada nama, usia, status, hingga Alan, 3 dan anak. Dari atas sini ke bawah teman-teman boleh bold, kemudian pergi ke tab home di sini, kemudian ubah jenis ukuran dan warna font. Jenis fontnya di sini, ukuran fontnya di sebelah sini, warna font, dan teman-teman boleh lihat lain sebagainya di bagian home. Nah, selanjutnya ini setelah sudah diubah, namanya sudah berubah jadi Times New Roman, ukurannya menjadi 12, warnanya menjadi hitam, dan posisinya saya buat di rata tengah yang ada di sebelah sini. Rata tengah. Oke, selanjutnya ke format cell yang menambahkan border atau garis tepi gitu ya. Teman-teman boleh pilih, ini tadi teman-teman boleh buat semuanya, kemudian boleh beralih ke home, klik yang ada di sini. Teman-teman bisa pilih mau border yang seperti apa. Nah, saya di sini memilih untuk memborder semuanya atau memberikan garis tepi untuk semuanya. Nah, selanjutnya mengatur warna latar belakang atau fill color. Nah, misalnya di sini untuk memudahkan kita dalam membedakan yang mana judul yang mana bagian, teman-teman boleh memberikan warna. Misalnya di sini saya memberikan warna di nama, usia, dan status. Saya ingin mewarnakannya warna merah, teman-teman boleh pergi ke home, kemudian pilih yang ada di sebelah sini, karena di sebelah sini adalah warna dari teks kita, teman-teman boleh klik ini, kemudian pilih warna yang teman-teman inginkan. Maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya merge cell. Nah, di sini kita merge cell ini berfungsi untuk menggabungkan sel-sel gitu menjadi satu. Nah, di sini saya menambahkan satu lagi di atas nama, usia, dan status, yaitu data. Kemudian di merge cell untuk cara tutorialnya yaitu teman-teman boleh klik terlebih dahulu, klik data. Ini boleh di bold A1, B1, dan C1. Kemudian klik home. Selanjutnya boleh ke merge and center. Selanjutnya klik merge cell. Maka
akan menjadi satu atau menghubungkan atau menggabungkan dari ketiga sel menjadi satu sel. Selanjutnya, yaitu kita masuk ke rumus dasar. Yang pertama ada sum atau penjumlahan, yaitu menjumlahkan angka dalam rentang sel. Dengan sintaks sama dengan sum nomor 1, nomor 2, sekian. Nah, teman-teman boleh memperhatikan untuk penggunaan di setiap laptopnya ya. Yang pertama, kita coba sum. Kita klik sum kita dengan data yang tadi, sama dengan sum B3, itu awal mulai dari data kita, sampai kita mau menjumlahkan sampai ke B6. Kita buat B3 perbandingan B6. Di mana di sini akan menjumlahkan 50 ditambah 47 ditambah 27 ditambah 3 yang menghasilkan nilai 127. Itu untuk penjumlahan. Selanjutnya ke pengurangan, yaitu mengurangkan angka dalam rentang sel dengan sintaks sama dengan nomor 1 dikurangi nomor 2. Di mana di sini saya mencontohkannya yaitu 50 dikurang 47 dengan sintaks sama dengan 50 berada di sel B3 dikurang dengan 47 berada di sel B4. Maka nanti akan didapatkan hasil 3 yaitu pengurang dari 50 dikurang 47. Selanjutnya ada average atau rata-rata, yaitu menghitung rata-rata dari angka kita. Dengan sintaks sama dengan average nomor 1, nomor 2, sampai nomor yang ada. Nah, di sini karena kita memiliki 4 data, kita bisa bikin sama dengan average dari 43, yaitu dari rata-rata 50 sampai B6 yang ada di sampai di 3. Di mana rumus matematikanya yaitu 50 ditambah 47 ditambah 27 ditambah 3 dibagi dengan 4, maka akan menghasilkan nilai 31,75. Selanjutnya ada perkalian. Perkalian adalah operasi matematika melibatkan penggabungan sejumlah kelompok dengan jumlah yang sama. Dengan sintaks sama dengan nomor 1 dikalikan nomor 2. Jadi data 1 yang kita inginkan dikali dengan data satunya lagi. Nah, di sini saya mencontohkan untuk mengalihkan 50 dengan 47. Maka kita akan membuat sintaksnya sama dengan yang kita mau dikali yang kita mau. Jadi sama dengan B3 dikali B4. Maka akan menghasilkan nilai 2350.